Setelah pensiun dari UFC, Khabib memutuskan untuk membeli sebuah promotor MMA yang bernama Gorilla FC di tahun 2020. Khabib membeli Gorilla FC seharga $1 juta, lalu kemudian mengubah namanya menjadi Eagle FC. Gorilla FC sendiri telah aktif di industri sejak tahun 2017, namun berada di ambang kebangkrutan. Setelah membeli Gorilla FC dan mengubah namanya, kini Khabib nampaknya serius dalam membangun Eagle FC untuk menjadi promotor yang lebih besar. Kedekatan Khabib dengan Dana White juga berimbas pada kedekatan IFC dan UFC. Bahkan, juara IFC memiliki kesempatan besar untuk menjadi petarung UFC, sebuah privilege yang tak bisa didapatkan setiap petarung. Di sisi lain, promotor MMA terbesar di dunia, UFC, telah melahirkan banyak nama besar dan telah membawa MMA menuju ke level berikutnya, hingga dikenal oleh semua orang. Meskipun begitu, UFC juga memiliki kemungkinan untuk tumbuh besar atau bahkan bersaing dengan UFC. Namun sejauh manakah UFC telah berkembang hingga saat ini? Awal berdiri, UFC baru 2 tahun di bawah kepemimpinan Khabib, namun sudah berkembang pesat. Bahkan para petarung tingkat atas seperti Kevin Lee maupun Junior Dos Santos tak ragu untuk bergabung dengan UFC. Dalam kurun waktu 2 tahun itu, UFC juga memiliki jadwal yang sangat padat, bahkan hampir menyamai UFC. Selain jadwal yang padat, UFC juga telah mengawali debutnya di Amerika di UFC 44 pada Januari 2022 berbarengan dengan acara UFC. Mereka bekerja sama dengan FTX Arena. Acara yang diadakan di Miami, Florida tersebut menjadi langkah awal UFC menuju pasar global. Sementara UFC yang telah berdiri sejak tahun 1993, secara perlahan telah memperbarui sistem mereka hingga seperti sekarang. UFC yang sebelumnya luas di kawasan Eropa dan Amerika bahkan membutuhkan 25 tahun untuk menjangkau kawasan Asia. Itu pun berkat pertarungan Khabib versus Conor McGregor di tahun 2018. Kepopuleran Khabib dan kerjasama yang bagus dengan UFC tentu membuat promotor baru ini semakin cepat berkembang. Sistem. Peran petarung dalam organisasi promotor sangat penting, karena mereka adalah magnet untuk para penggemar. Namun sayangnya, promotor terkadang tidak mengerti keluhan tiap petarung. UFC contohnya. Meskipun UFC adalah promotor terbesar saat ini, namun nampaknya sistem yang dijalankan UFC yang menyukai beberapa petarung daripada yang lain telah membuat beberapa petarung merasa kecewa. Khabib sebagai mantan petarung UFC tahu benar apa yang dikeluhkan para petarung. Khabib juga mendengarkan keluhan tiap petarung sehingga mengerti kebutuhan dan kesulitan yang dialami tiap petarung. Penambahan divisi berat badan di kelas 165 pounds atau Super Lightweight Division adalah salah satu contoh keputusan IFC yang belum pernah dilakukan UFC selama ini. Divisi baru ini mampu menjembatani antara lightweight dan welterweight, dan bisa saja ke depannya nanti akan ada divisi baru yang lain. Dengan mengerti keluhan petarung dan mampu mencari solusi, tentu para petarung mampu bermain maksimal sehingga kompetisi menjadi semakin menarik. Para petarung dari luar pun tak akan segan untuk bergabung dengan IFC seperti yang dilakukan Kevin Lee dan yang lainnya. Dalam wawancara, Kevin Lee mengatakan, hampir semua hal tentang IFC lebih baik daripada kontrak saya dengan UFC. Hampir semua. Maksudku, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada Performance Institute. Apa artinya Performance Institute bagiku? Kau tahu, bahkan fasilitas yang mereka jalankan di FTX Arena sangat indah. Apa yang Anda butuhkan semua ada di dalamnya. Ada studio, mereka berpikir out the box. Mereka memberi banyak kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang lebih baik daripada UFC, jujur saja. Mungkin perhatian penggemar saat ini untuk pertarungan ESPN. Itu bagus, tapi banyak pria yang tersesat akhir-akhir ini.
Jadi, meski IFC adalah anak baru dan memiliki fasilitas yang jauh dari apa yang dimiliki UFC, namun IFC memiliki kesempatan besar untuk bersaing dengan UFC, walau tidak dalam waktu dekat. Kontrak dengan para petarung. UFC hingga kini masih memiliki perselisihan dengan beberapa petarung terkait pembayaran. Contohnya John Jones yang telah beristirahat cukup lama, maupun Francis Ngannou yang akhirnya keluar dari UFC. Bahkan jauh sebelum itu, Tito Ortiz juga berselisih dengan Dana White. Semua masalah tadi secara tidak langsung mengakibatkan beberapa pertarungan menjadi tidak menarik atau bahkan tidak pernah terjadi. Seperti John Jones yang gagal bertarung dengan Francis Ngannou, atau pertarungan membosankan antara Adesanya versus Yoel Romero. Akibatnya, banyak petarung dan para penggemar yang merasa kecewa, tak terkecuali dengan Jake Paul yang sering menyorot masalah ini. IFC telah menanggapi masalah ini dengan nyata. IFC bahkan memberikan kebebasan tentang bagaimana para petarung akan dibayar. Kevin Lee telah menjadi petarung MMA pertama yang dibayar sepenuhnya menggunakan Bitcoin. Itu tak akan terjadi bila dia tidak bergabung di IFC. Sistem yang terbuka dan adaptif ini tentu semakin membuka peluang pasar yang lebih luas di dunia MMA. Dalam wawancara, Khabib mengatakan, organisasi besar seperti Bellator dan UFC, mereka harus memperhatikan petarung mereka karena Eagle FC ada di sini. Tentu saja, kami mencoba untuk merekrut atlet yang bagus, artis besar dan terkenal. Di waktu yang bersamaan, kita juga merekrut generasi muda. Kita memiliki dua tujuan, aku hanya ingin menyampaikan hati-hati. Jika mereka tidak memperlakukan para petarung dengan baik, Eagle FC ada di sini. Statement tersebut seolah memperingatkan kepada promotor-promotor besar bahwa IFC bisa saja menjadi pesaing mereka di waktu mendatang jika mereka tidak memperlakukan atlet dengan baik. Meskipun nampaknya IFC memiliki prospek bagus untuk menjadi pesaing UFC, namun Khabib sendiri mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu paling tidak 20 tahun yang akan datang. Khabib sendiri saat ini fokus untuk menciptakan juara yang nantinya akan bertarung untuk UFC. Nah guys, itulah update dari kami. Jangan lupa tulis komentarmu di bawah untuk menambahkan like videonya jika kamu suka atau dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.